kembali pada video pembelajaran SMA Terbuka bidang studi matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan karakteristik fungsi kuadrat, menentukan unsur-unsur fungsi kuadrat, dan dapat menggambar fungsi kuadrat. Untuk menjelaskan fungsi kuadrat, perhatikan masalah berikut. Misalnya Pak Ketut memiliki jaring jala sepanjang 60 meter. Dia ingin membuat keramba ikan, gurame, dan udang. Kedua keramba ikan itu dibuat berdampingan seperti tampak pada gambar. Nah, misalkan panjang keramba itu Y dan lebarnya adalah X, serta kelilingnya keramba adalah M. Tentukan ukuran keramba agar luasnya maksimum. Nah, alternatif penyelesaian, misalnya kita gambar bentuknya seperti ini. Ini panjangnya adalah Y, kemudian lebarnya adalah X. Kita sekat menjadi 2. Ini bagian ikan gurame dan ini adalah udang. Nah, keliling tambak adalah 2X. Nah, 2Y, yang panjang Y ada 2, atas dan bawah, ditambah 3X, X-nya ada 3, kiri, tengah, dan kanan, itu sama dengan 60. Sehingga 2Y sama dengan 60 min 3X, maka Y sama dengan 30 min 3 per 2X. Nah, luas tambak adalah panjang kali lebar. Sehingga luasnya adalah panjangnya adalah X, lebarnya adalah Y, maka X kali Y. Nah, Y pada persamaan kedua ini kita substitusikan Y dari persamaan yang pertama. Maka menjadi X kali Y menjadi X kali 30 min 3 per 2X. Kita kalikan menjadi 30X min 3 per 2X kuadrat. Maka luasnya adalah min 3 per 2X kuadrat plus 30X. Ini adalah fungsi yang kita dapatkan. Nah, ini disebut dengan fungsi kuadrat. Karena fungsi dengan pangkat yang tertinggi adalah 2. Nah, untuk menentukan luas maksimum, mari kita gambar fungsi tersebut. Untuk menggambar, kita coba membuat tabel. L sama dengan min 3 per 2X kuadrat plus 30X. Kalau kita ambil X-nya 0, maka ini 0 ditambah 30 kali 0 adalah 0. Kalau X-nya 2, berarti 2 kuadrat 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi min 6 ditambah 30 kali 2 adalah 60. Maka hasilnya 54. Dan seterusnya. 2 dimasukkan ke sini, kalian hitung semua. Maka tabel ini akan lengkap seperti yang ini. Nah, untuk menggambarnya, kamu buat sumbu koordinat X dan Y. Nah, letakkan titik-titiknya. 2,54, 4,96, dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita gambar kurvanya dengan menghubungkan titik-titik. Maka jadilah gambar kurva fungsi kuadrat. Nah, kalau kalian lihat, maka kurvanya adalah simetris terhadap satu sumbu. Nah, kalian bisa lihat bahwa pada titik P 10,150 berarti nilai tertinggi dari nilai luas adalah 150 untuk nilai X 10. Nah, luas maksimumnya menjadi 150. Nah, kalian bisa lihat fungsi kuadrat ini, maka kita bisa ambil ciri-ciri umumnya dulu. Yang pertama berbentuk parabola. Parabola itu melengkung kemudian simetris. Yang kedua mempunyai titik puncak atau titik balik. Jadi kalau biasanya di atas namanya puncak, di bawah namanya balik. Tapi kita sebut lebih aman dengan titik balik. Sehingga bisa di atas atau ada di bawah. Yang ketiga, mempunyai sumbu simetri. Ini simetris, kiri dan kanan bentuknya sama. Ini adalah ciri umum daripada
fungsi kuadrat. Nah, kita pelajari tentang unsur-unsur fungsi kuadrat. Kita ambil contohnya dulu. Perhatikan contoh dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Supaya kalian punya gambaran bagaimana menggambar fungsi kuadrat dan unsur-unsurnya. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Ini yang ini, 2,0 disebut dengan titik potong sumbu X, dan 4,0. Ini adalah titik potong sumbu X, karena dia berada di sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y, di sini 0,6. 0,6, ini adalah titik potong sumbu Y, ada di garis atau perpotongan kurva dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri, yang kita bentuknya tegak, kemudian memisahkan kiri dan kanan simetris, sehingga panjang ini jaraknya sama. Kemudian titik balik adalah 3,-1. Begitu fungsinya turun, sampai di ujung ini dia balik ke atas kembali. Maka disebut dengan titik balik. Kemudian, sehingga unsur-unsur fungsi kuadrat itu adalah ada titik potong sumbu X, ada titik potong sumbu Y, ada sumbu simetri, dan ada titik balik. Nah, untuk rumusnya, kamu lihat, kalau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka titik potong sumbu X adalah untuk Y sama dengan 0. Sehingga kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita cari X-nya, maka kita akan mendapatkan titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y. Itu mudah. Dengan X-nya 0, maka Y-nya adalah C, berarti 0, C. Kemudian yang ketiga adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang ini punya rumus min B per 2A. Dan titik baliknya adalah min B per 2A, D per min 4A. Sehingga kalau sumbu simetrinya sudah dapat, kalian udah nggak usah ngitung lagi min B per 2A, langsung kita pasang di sini nilai sumbu simetri. Ini adalah unsur-unsur fungsi kuadrat. Nah, dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita ambil contoh. Diketahui fungsi kuadrat X min 2 kuadrat plus 2X min 9. Diminta tentukan titik potong sumbu Y, tentukan titik potong sumbu Y, X, tentukan sumbu simetri, dan tentukan titik balik. Nah, karena fungsi ini belum dalam bentuk umum, kita sederhanakan dulu. Kita ubah menjadi Y sama dengan X min 2 kuadrat plus 2X min 9. Min 19. Kita buka seperti yang tadi. X kuadrat min 2 kali X kali 2 jadi min 4X ditambah 2 kuadrat 4. Ini 2X min 19 disederhanakan menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Jadi ini adalah bentuk umum. Nah, setelah sampai ke bentuk umum, kita baru menentukan unsur-unsurnya. Yang pertama, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 15. Sehingga titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0, tadi aturannya adalah 0, C. Maka 0, min 15. Kemudian titik potong sumbu X, Y-nya 0, maka X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0, kita faktorkan. X plus 3 kali X min 5 sama dengan 0. Kalian masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Nah, X-nya X plus 3 0 atau X min 5 0, berarti X-nya min 3 dan X-nya 5. Sehingga titik potongnya adalah min 3,0 dan 5,0. Nah, sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Min 2 per 2 kali 1 adalah 1. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian kita hitung dulu D-nya, B kuadrat min 4AC. Maka dapat min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 15. Maka D sama dengan 4 plus 60. Maka D-nya adalah 64. Nah, sehingga kita akan menghitung titik baliknya adalah P min B per 2A, D per min 4A. Untuk yang min B per 2A, kita masukkan angkanya, dapatnya 1. Kemudian untuk D per min 4A, D-nya 64 dibagi min 4 kali 1,
hasilnya min 16. Sehingga titik baliknya adalah 1, min 16. Sehingga semua unsur dari fungsi kuadrat ini sudah kita ketahui. Yang pertama titik potong sumbu X 0, min 15, titik potong sumbu Y min 3,0 dan 5,0, sumbu simetrinya X sama dengan 1, dan titik baliknya adalah 1, min 16. Nah, kita akan mencoba unsur-unsur yang tadi yang sudah kita hitung, kita akan gambarkan. Gambar dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Yang pertama kita siapkan sumbunya. Titik potong sumbu Y tadi diketahui 0, min 15. Kita pasang. Nah, di sini 0, min 15. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu X yaitu min 3,0. Ini min 3,0. Kemudian titik potong sumbu X-nya yang 1 adalah 5,0. Di sini 5,0. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Kita membuat tegak lurus. Kemudian yang D titik baliknya 1, min 16. Ini 1, min 16. Setelah itu kita lengkungkan menjadi sebuah parabola. Maka selesai gambar itu. Jadi mungkin yang agak sulit adalah menentukan unsur-unsur ini. Setelah kita dapatkan, kita pasang titik ini, kemudian kita lengkungkan menjadi sebuah parabola. Nah, contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi kuadrat min 2x kuadrat plus 8x plus 3. Nah, A-nya min 2, B-nya 8, C-nya 3, maka titik potong sumbu X, sumbu Y adalah X-nya 0, berarti 0,3. Kemudian titik potong sumbu X, Y-nya 0, nah, kita mendapatkan min 2x kuadrat plus 8x plus 3, 0. Nah, ini tidak mudah difaktorkan, sehingga boleh juga kita tidak harus cari. Tidak harus dicari. Kita akan menggunakan bantuan yang lain. Nanti kita ambil contohnya. Nah, sumbu simetrinya adalah min B per 2A, min 8, 2 kali min 2, dapatnya 2. Sumbu simetri X sama dengan 2. Titik balik adalah D-nya kita cari dulu. B kuadrat min 4AC, D-nya dapat 88. Sehingga titik baliknya adalah min B per 2A, D per min 4A adalah 2,88 per 8. Jadi 2,11. Nah, sudah lengkap unsur yang kita cari. Mari kita sama-sama kita gambar. Nah, yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu Y 0,3. Kita pasang di sini 0,3. Kemudian titik potong sumbu X, karena tidak perlu, tidak dicari, boleh kita tidak pasang. Kemudian yang C, sumbu simetrinya X sama dengan 2. Kita ambil X sama dengan 2 ini, garis ini, dengan X-nya 2. Kemudian yang ketiga, yang D, titik balik 2,11. Kita pasang 2,11. Nah, di sini. Nah, sehingga kita sebenarnya sudah bisa melengkungkan, cuman kurang bagus. Nah, kita tambahkan dulu. Kita hitung jarak atau ukur jarak dari sumbu simetri ke titik 0,3 adalah 2 langkah, maka buatlah ke kanan 2 langkah sebagai titik bantuan. Jadi ke kiri 2, ke kanan 2, setelah lengkap ada 3 buah titik, baru kita lengkungkan. Maka jadilah gambar fungsi kuadrat Y sama dengan min 2x kuadrat plus 8x tambah 3. Nah, barangkali penjelasan kita sudah cukup. Silahkan coba latihan soal ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jika kalian masih kurang jelas, bisa diulangi video ini atau kalian bisa minta bantuan ke pembimbing kamu. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.